Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM E 2019-3141. Di sini saya akan memberikan tanggapan video konsep dasar ekonomi Islam dari Bapak Abdul Wadud Nafis sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan juga sosialis, sumber hukum ekonomi Islam, dasar ekonomi Islam, prinsip ekonomi, dan juga karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai kebahagiaan dohir dan batin berdasarkan prinsip Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Berdasarkan sumbernya, ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sedangkan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan kompetisi. Ekonomi Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Sedangkan kapitalis kompetisinya usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan sosialis kok tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang nomor 3, menurut kepemilikan. Ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi atau semuanya milik Allah. Sedangkan kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi milik umum. Yang keempat, menurut kesejahteraan. Ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sama dengan ekonomi sosialis, yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan belaka. Yang nomor 5, menurut mekanisme pasar. Ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan sendiri. Sedangkan sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah, jadi semuanya diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Al-Qiyas. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama, tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. Kita harus yakin Allah itu ada, kita harus tahu bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, al-siddiq dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Jujur saat kita membeli, jujur saat berhutang atau jujur lainnya. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, yaitu keadilan. Adil ketika menjual, adil ketika membeli, adil ketika membagi. Yang kelima, al-tawazun. Al-tawazun itu keseimbangan. Ada keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani. Sedangkan yang keenam, al-ta'awun, yaitu tolong-menolong. Seperti orang yang punya modal akan menolong kepada orang yang tidak punya modal. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib itu maisir, gharar, dan juga riba. Maisir yaitu judi. Harus bebas dari judi karena judi itu haram. Yang kedua, gharar, tipu menipu. Tidak boleh ada tipuan dalam transaksi ekonomi. Yang ketiga, riba, yaitu seperti membeli emas, harus sama beratnya, ukurannya harus sama, timbangannya juga harus sama. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan juga riba. Yang keempat,
keadilan dan keseimbangan dalam kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Harus halal dalam semua aspek. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Investasi harus yang dihalalkan oleh Allah. Yang terakhir, zakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.